Nah, dengar nggak sih? Selamat malam, Igu. Malam Jigo. Bah, minum-minum. Ayah Munir, Mike, Mike, Mike tak, Mike kah, Mike nih. Oh, mic Jigo. Oh, oke, 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 oke. Lah, siu, 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 siu. Santai-santai aja, Matu nih kan? Ah, santai numpah lah. Oh, paham, paham, Santai-santai paham. lah, Igu. Oke, baik. Oke. Jadi, deh, ada, oh, oh, dan kasih ketara kah? Hai. Ano ba yun? Oke, baik. Eh, jadi yang ini Google Meet ini ada lagi orang lain kayak nih, selain daripada kita ini, Del. Kita-kita aja, Igu. Oh, jadi yang ini kamu rekam kan? Iya, record. Oh, 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 Bah. Jadi boleh cut juga yang mana-mana yang tidak perlu, baik kan? Ya. Oke, baik. Oke, 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 oke. Oke. Ah, eh, boleh sudah lima tuh. Mula? Boleh, boleh. Oke, jom. Oh, oke, oke. Oke, mulai serius. Oke, oke. Oke. Ya, selamat sejahtera kepada Cikgu Asari dan juga kawan-kawan saya. Saya Alsen Rulinus, Munir bin Loloy, sama Mike Resu, yaitu pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, sedang menjalankan tugasan berkaitan dengan pendidikan musik. Jadi terima kasih kepada Cikgu sebab sudi meluangkan masa untuk temu bual pada hari inilah. Oke, boleh saya mulakan beberapa soalan, Cikgu? Oh, boleh. Teruskan saja. Oke. Oke. Soalan pertama, boleh Cikgu share serba sedikit latar belakang Cikgu? Oke, nama saya Muhammad Asyhari bin Jahani. Sama seperti kamu, dulu di UPSI, pendidikan musik, meja pendidikan musik lah, sarjana muda pendidikan musik. Dan sudah 10 tahun berkhidmat sebagai seorang guru lah, bermula daripada tahun 2015 dan sudah ada 3 sekolah lah. Sekarang ini sekolah ketiga sudahlah, berpindah-pindah macam tuh. Ah, dan sedikit sebanyak tentang latar belakang ini musik ini, sudah 8 tahun mengajar pendidikan musik. Dulu time di UPSI Cikgu main apa? Oke, meja instrumen saya pada asalnya adalah gitar, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, saya ubah saya punya meja instrumen kepada saksofon lah. Selain daripada saksofon, saya juga main trombon, dan double bass untuk string. Ah, untuk brass saya main trombon, untuk string saya main double bass. Ah, Oke Cikgu, terima kasih untuk latar belakang yang sangat wow lah begitu. Jadi saya teruskan dengan soalan kedua. Semasa Cikgu mengajar sebagai subjek pendidikan musik ini, apakah kaidah dan gaya pembelajaran yang Cikgu digunakan di kelas untuk mengajar subjek pendidikan musik? Oke, antara yang saya guna pakai adalah pendekatan konstruktivisme dan berpusatkan pelajar lah. Yang ini bila kita berada di sekolah, kita akan banyakkan ini aktiviti yang berpusatkan pelajar lah kalau boleh. Uh, untuk apa, memaksimumkan ini pengayaan, yang akan diorang dapat, pengayaan diri untuk yang apa yang akan diorang dapat lah. Kalau semata-mata kita saja dia bilang, kita sejenak yang hampir dulu begitu. Betul. Selain daripada itu juga menggunakan pembelajaran berdasarkan proyek dan aktiviti lah. Yang ini mana-mana boleh digunakan pakai lah, dan tidak kira lah dalam pendidikan musik ataupun dalam bidang kemanusiaan yang lain, dan dalam bahasa pun boleh guna pakai lah, macam tuh. Oke, terima kasih untuk jawaban tersebut. Jadi kita teruskan dengan Saudara Mik lah. Tuh, meneruskan sesi ini.
Oke, sebelum itu selamat malam Cigo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi soalan yang seterusnya adalah tentang ide kreatif dan inovatif. Jadi soalan saya di sini yaitu apa cara Cigo lah, cara kreatif Cigo yang Cigo guna untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran di dalam bilik darjah. Oke, satu antara yang perlu kita buat ataupun apa yang saya telah buat, satu perkara bila ini student mau masuk bilik musik, dia mesti ada satu yang wow, wow factor, maksudnya diorang ini ternanti-nanti mau masuk itu bilik. So macam mana kita setup kita punya peralatan alat musik, macam mana kita hias itu dinding bilik musik supaya lebih menarik, dan apa nama, biasanya bila berkaitan dengan musik memang budak cukup minat, terutamanya kalau bermain alat musik lah. Oke. Oke, dan yang seterusnya Cigu persesuaian yaitu kandungan musik. Jadi soalan saya di sini yaitu adakah kandungan subjek musik ini yang sekarang sesuai dengan keadaan sekarang ini lah. Oke, kalau kita bercerita tentang kesesuaian ataupun macam mana pendekatan ini pendidikan musik sekarang ini, kalau bagi pendapat saya secara pribadi sesuai, tetapi jika dapat ditambah baik ataupun divariasi melalui teknologi, itu lagi bagus lah. Sebab sekarang ini di dalam buku teks yang kita dapat itu, di dalam buku pendidikan musik itu betul ada QR code untuk kita apa nama, untuk kita scan, untuk memudahkan kita untuk dapat itu contoh itu musik daripada mana-mana platform, kita scan, kita dapat terus bunyi lah. Walau bagaimanapun biasanya di dalam sebuah sekolah untuk dapat ini peralatan seperti komputer untuk digunakan pakai oleh pelajar ini sangat kurang lah. Apatah lagi kalau dia bilang kita mau minta ini pelajar mau bawa handphone, unit disiplin dan mengambil tindakan lah. Jadi itu antara cabaran dan rasanya relevan sebenarnya kalau ini pelajar musik dengan menggunakan pakai teknologi itu ada telepon, memudahkan sebenarnya. Bukan tidak sesuai yang sekarang itu silibus yang sekarang itu sesuai, cuma kalau dapat ditambah guna itu teknologi, betapa smooth itu PDP ataupun pelajaran dan pengajaran untuk pendidikan musik di dalam kelas lah. Oke, paham. Jadi ya maksud Cigu di sini penambahbaikan subjek musik yaitu dalam teknologi lah kan Tio. Ya betul. Oke. Dan oke. Seterusnya saya alihkan kepada Munir untuk mungkin ada beberapa soalan lagi lah yang akan dia tanya pada Cigu. Oke. Ya, selamat malam Munir. Mau menilai prestasi pelajar dalam subjek musik. Oke. Teori ataupun bermain tapi bagaimana? Kita bercakap tentang bercakap konsep di sekolah ini kan. Di sekolah, oke. Secara kebiasaannya setiap subjek yang ada di sekolah itu akan dinilai PBD. Kamu pernah dengar kan ini PBD? Maksudnya penilaian yang berterusan. Jadi setiap kelas kita akan menilai. Setiap kali contoh ada majelis atau persembahan kita nilai di situ. Bukan hanya dia bilang waktu exam saja kita akan nilai lah ini pelajar. Oke, so ada yang di dalam menjawab pemeriksaan itu tidak bagus. Tetapi kalau macam kita mau kita nilai dia dari segi aspek kemanusiaan, dia bilang dalam pelbagai yang lebih abstrak,
Ini tipe yang tipis penguasaan. Oke, contoh penguasaan 1, 2, 3, 4, 5, dan yang tertinggi itu adalah 6. Oke, seperti contoh dia tidak bagus dalam peperiksaan, tapi dia bagus dalam komitmen untuk membantu cigu. Dia dengar cakap, dia buat semua assignment ataupun tugasan yang kena beri. Lepas itu disiplin dia di dalam bilik darjah pun oke. So, dari kita sebenarnya untuk menilai. Jadi untuk menilai itu dia bukan hanya tertumpu kepada ini apa namanya peperiksaan semata-mata ataupun dia main itu alat musik semata-mata lah. Nah, jadi banyak aspek yang akan kita nilai. Dia sebenarnya sangat abstrak kalau kita mau bercakap tentang menilai ini. Begitu. Betul. Dia amat rumit sebenarnya. Semua aspek. Kira-kira di exam, final exam. Ya, betul, betul. Boleh saya teruskan cikgu dengan soalan yang seterusnya? Boleh, teruskan, teruskan. Bagaimana pula cikgu dari segi kemudahan bilik musik? Di sekolah Oke, cikgu. kalau di sekolah saya sebelum ini, eh, untuk peralatan asas itu ada, cumanya untuk kita bercakap untuk cukup untuk menjalankan itu silibus ataupun tidak, secara terus terang banyak peralatan yang tidak ada lah. Cuma untuk peralatan asas seperti keyboard, gitar, violin, drum, bass, itu adalah. Jadi kalau mau cakap untuk sisi pembelajaran teknik asas itu boleh dijalankan. Cumanya kalau kita mau bertetap lengkap ataupun tidak lengkap, kita bercakap tentang peruntukan tuh. Sebab pendidikan musik di sekolah adalah subjek elektif. Bila dia subjek elektif, pengagihan PCG kepada pendidikan musik ini sangat kurang. Kalau ada pun kita tidak mampu untuk membeli semua peralatan yang ada di sini. Jadi salah satu pendekatan dia adalah bila tidak ada peralatan kita boleh guna kaidah maya lah. Sebagai contoh kita kasih tengok ini YouTube ataupun contoh budak mau main drum. Kita ada satu biji saja drum. Budak ada 30 orang. Jadi macam mana kita mau kasih rasa semua 30 orang main drum? Bagi saya, pendapat saya, pakai handphone. Sebab aplikasi teknologi sekarang ada itu contoh real drum, begitu. Jadi sebenarnya kalau mau cakap peralatan yang di sekolah itu lengkap ataupun mencukupi, sebenarnya kita banyak kaidah lain lah untuk kasih cukup sebenarnya. Bagi pendapat saya begitulah. Boleh saya alihkan soalan ini kepada saudara Hamid? Oke, boleh teruskan. Oke, seterusnya mungkin ini adalah soalan terakhir bagi Cikgu. Oke, mantap. Jadi pada pendapat Cikgu, bagaimanakah Cikgu boleh terapkan nilai moral dalam kelas pendidikan musik di bilik darjah? Oke, untuk penerapan nilai ini satu, bila bercakap tentang pendidikan musik ini yang paling penting adalah kerjasama. Bagaimana kita bentuk dengan kerjasama itu, kita train orang dalam secara berkumpulan lah. Oke, selain daripada itu nilai yang kita boleh kasih terap itu nilai bertanggung jawab. Bagaimana kita mengajar ini student ataupun murid berupaya untuk menjaga sebaik mungkin peralatan yang diberi pinjam ataupun yang dimiliki oleh pelajar itu sendiri lah. Dan banyak lagi kalau kita mau cukup panjang, cukup dua inilah. Satu, kerjasama. Dua, nilai tanggung jawab. Daripada dua ini dia akan boleh solid untuk seseorang dalam pendidikan musik lah kalau bagi saya. Jadi secara kesimpulan yang Cikgu jawab tadi adalah nilai kerjasama sama nilai bertanggung jawab sangat penting lah dalam penerapan pendidikan musik dalam kalangan pelajar.
Betul. Oke, saya rasa sampai sini saja persoalan-persoalan yang kami dapat berikan kepada Cikgu pada hari ini. Terima kasih banyak Cikgu sebab atas masa dan jawaban yang sangat membantu kepada kami. Semoga Cikgu terus sukses dalam mendidik dan memberi inspirasi kepada pelajar. Jika Cikgu izinkan, saya akan gunakan maklumat ini sebagai sebagian daripada tugasan saya. Boleh nggak Cikgu? Boleh dialu-alukan. Oke, saya rasa sampai situ saja. Terima kasih untuk sesi pada hari ini. Semua kita dapat belajar sama-sama lah berkaitan dengan kaidah pengajaran pendidikan musik di sekolah menengah. Itu aja. Sekian, terima kasih. Oke. Oke. Oke.